buruk aku lihat dibandingkan orang tua yang bodoh dalam agama. Mana dia dari masa mudanya? Kalau ada orang tua Masya Allah hadir di majelis luar biasa, itu sangat bagus gitu kan. Tapi ada orang sudah sampai tua pun tidak belajar agama, sama sekali nggak ngerti. Mungkin kita temukan sholatnya masih salah. Saya berapa kali masuk dalam masjid teman-teman sekalian, sayang sekali kadang-kadang hati ini ngerenyuh gitu loh. Kok bisa orang sudah sangat tua, rambutnya putih, sholatnya masih salah. Sholat yang akan dihisab pertama kali hari kiamat, safnya salah, takbirnya salah, bacaannya tidak jelas gitu loh. Padahal sudah tua. Lalu mana dia dari masa mudanya nih? Minimal rukun Islam gitu kan. Tapi ini subhanallah jauh. Makanya kalau belajar dari muda berbeda ya. Kami menyaksikan sendiri subhanallah majelis-majelis di Masjid Nabawi ya, di Masjid Haram Mekah, yang hadir di majelisnya ulama besar itu anak-anak kecil, dibawa sama orang tua mereka masih SD. Udah hadir di majelisnya para ulama-ulama besar. Ini 10 tahun ke depan ilmunya bagaimana anak ini? Dulu di majelisnya ulama-ulama besar, dulu sama ayahnya. Dan tiap hari, tiap jadwal syekh itu didatangi sama dia. Nanti syekh mana orang tuanya bawa dia. Maka anak ini sibuk dengan ilmu dari kecil. Nah ini diharapkan nanti insya Allah bisa jadi kader-kader umat. Kalau orang tidak faham agama teman-teman, masa muda dia tidak gunakan, maka kapan dia akan gunakan? Sampai dalam pepatah bahasa Arab dikatakan karena bagusnya masa muda itu, semangatnya, kekuatannya segala macam, maka mereka mengatakan laita syababu yaudu yauman. Coba seandainya masa muda itu bisa kembali satu hari saja, maksudnya untuk memperbaiki masa-masa yang ketinggalan dulu. Kita sayangkan sekarang penanaman anak muda di Indonesia ini, kalau masih muda nak, tidak apa-apa, coba aja dulu, kan dulu ayah sama ibu juga begitu, nggak apa-apa, coba rokok, coba mabuk-mabukan, pacaran, nah, coba masa muda. Kalau mati, coba gimana? Oh iya, kalau mati gimana? Kan banyak yang tabrakan mati. Kena hukuman di neraka, bisa masuk di kuburan disiksa, orang tuanya juga panen dosa. Enggak ada istilah begitu. Jadi akhirnya kesannya tawuran itu sudah biasa, ya coret-coret baju kalau lulus sudah biasa. Itu kenang untuk apa? Kenapa bajunya enggak disedekahin? Kasih orang miskin banyak pahala. Coret-coret apa manfaatnya? Enggak perlu, gitu kan? Kadang-kadang hanya untuk urusan yang kosong, saya lihat kosong sekali. Bangga jalan di jalanan tidak pakai helm, gini macet jalan, untuk apa? Manfaatnya apa? Akhlaknya mana ini? Didikan apa yang diberikan gitu? Sama sekali nggak benar, dan jangan dijadikan sebagai sebuah kebanggaan itu. Kadang-kadang anaknya bisa menunjukkan sebuah action tertentu dan itu tidak baik. Misalnya maaf jadi banci atau buat lelucon, bohong, ya. Ketawa tapi bohong, itu kan Nabi larang, nggak boleh kan? Kata Nabi SAW, aku akan jadi penjamin di surga, di tempat terbawah atau sekeliling surga, itu ada istana, aku pun ada di sana nanti bersama mereka, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ribut-ribut ini nggak ada dalam Islam. Dan biarpun dia benar, sudah jelaskan, orang tidak mau tahu, ya sudah terus, sudah tinggalkan saja. Dan aku penjamin di tengah-tengah istana surga, ada camp di sana, ada istana dia akan dapatkan bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Tapi ada orang tua bangga anaknya, oh ini bisa ngarang-ngarang cerita nih, lucu, ayo nih dengarin semua nih, ketawa. Loh kok aneh ini, anaknya dusta didukung, ini bagaimana modelnya ini? La haula wala quwata illa billah. Jadi harusnya teman-teman malah masa muda itu diisi dengan hal yang baik. Ada yang lebih parah kadang-kadang, saya sangat tidak setuju dengan itu. Kalau ada yang hadir di majelis, laki-lakinya tampan, perempuannya cantik, dianggap aneh. Kenapa di sini ya? Mestinya jadi artis. Loh saya mau tanya, memangnya di majelis harus orang jelek? Aneh bener ini. Kenapa anakmu nggak jadi artis? La haula wala quwata illa. Kenapa nggak hafal Quran? Jadi imam masjid, ulama nggak boleh gagah, nggak boleh cantik. Aneh bener ini. Justru yang Allah kasih ketampanan cantik itu digunakan dalam ketaatan. Hati anak untuk itu kan gitu. Ini enggak, dialihkan kepada kemaksiatan. Kesannya ini buat maksiat deh. Yang soleh-soleh ini semua orang jelek-jelek aja. La haula wala quwata illa billah.